Untuk Tuhan Yesus, haleluya. Silakan duduk kembali. Terima kasih tim Praise and Worship. Shalom semuanya Bapak Ibu. Shalom, dahsyat, luar biasa. Senang sekali ketemu lagi dengan saudara. Hari ini firman Tuhan seperti pesan gembala tadi, bahwa firman-Nya adalah komunikasi yang sehat di dalam sebuah keluarga. Komunikasi yang sehat dalam keluarga. Di sini ada yang belum berkeluarga? Ada yang belum menikah? Belum menikah? Belum kedua? Hah? Oke, dahsyat. Kita baca dulu ya di dalam Amsal 25 ayat 11. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan emas. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya seperti buah apel emas di pinggan perak. Perkataan itu semuanya ada artinya, tetapi ada perkataan itu kalau tidak tepat pada waktunya, sekalipun baik itu menjadi enggak baik, betul enggak? Sekalipun itu nasihat, itu kadang-kadang kalau tidak diberikan tepat pada waktunya, itu kadang-kadang tidak baik. Misalnya nih, lagi naik mobil nih dengan suami misalnya nih, itu kadang-kadang saya itu lihat ada suami istri yang bikin bertengkar, itu kadang-kadang ada suami nih lagi capek-capeknya tiba-tiba disalip ya, tahu ya disalip, bahasa Indonesia disalip kan ya, disalip, dipotong jalannya sama orang itu berkali-kali sampai suaminya marah. Gimana sih orang itu, lagi emosi marah. Terus istri kadang-kadang itu menjadi seorang pengkhotbah, betul ya kan? Kamu jangan ngomong, oh dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus, kamu ngomongnya jangan sembarangan. Baru dia marah, darah Yesus, kamu jangan ngomong gitu. Tambah emosi enggak? Emosi, jadi bertengkar. Padahal nasihatnya sebenarnya betul, tetapi diberikan tidak tepat pada waktunya. Waktu dia lagi emosi ya lebih baik diam aja. Iya ya orang itu memang salah ya. Sabar sayang, memang orang itu menjengkelkan. Nah itu lebih tepat pada waktunya. Karena saudara berdiri untuk suami. Saudara tahu keadaannya, ya ini memang menjengkelkan. Nggak perlu kita itu kemudian menjadi seorang pengkhotbah, betul kan? Nah, saudara, komunikasi itu sangat penting dan kita harus mengerti menjadi orang yang bijaksana di dalam berkomunikasi. Itu membuat kita itu menjadi orang yang bisa setiap perkataan kita itu tadi dikatakan menjadi seperti sebuah apel emas di pinggan perak ya toh. Makanya sekarang ada sebuah pelajaran, ada seminar-seminar yang diajar tentang cara berkomunikasi. Betul. Karena banyak orang bisa ngomong tapi nggak pinter menempatkan omongannya. Nah, saudara, dulu itu ada seorang bernama Helen Keller. Mungkin ada yang sudah tahu. Dia itu buta, tuli, dan bisu. Saudara bisa bayangkan sejak lahir dia buta, tuli, dan bisu. Orang yang buta, tuli, dan bisu itu kayak orang terisolasi dari dunia luar, betul? Tidak bisa lihat dunia, tidak mendengar, dia juga tidak bisa mengungkapkan isi hatinya. Waktu saya masih kecil ya, tahu tentang waktu itu saya baca buku ini, saya langsung, aduh begitu mengerikan ya hidup seperti itu. Kayak hidup tapi mati. Dia tidak bisa ngomong, dia tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, kayak punya terisolasi, dia punya dunia tersendiri. Sampai suatu saat ada seseorang bernama Anne. Anne itu masih umur 20 tahun, dia yang mengajar dia dengan susah payah, dia ngajarin dia untuk berkomunikasi. Dia diajarnya itu sampai tangannya itu ya, waktu ngomong itu tangannya diajar tuh nyentuh tangannya orang ini sampai diajari tangannya itu nyentuh mulutnya gurunya. Sampai dia bisa bicara. Setelah bisa bicara, di situ dia mulai bisa berkomunikasi dengan orang di luar. Itu seperti dia baru dibuka sebuah pintu atau jendela dengan dunia luar, betul? Betapa pentingnya sebuah komunikasi. Saudara, komunikasi membuat kita terkoneksi satu dengan yang lain.
Komunikasi membuat kita tahu isi hati orang lain. Komunikasi kita bisa mengungkapkan isi hati kita kepada orang lain. Komunikasi membuat membuat orang itu paham apa yang kita maksud. Nah, tanpa komunikasi, tanpa bicara, iblis saja tidak tahu apa yang kita pikirkan. Iblis itu tidak bisa membaca pikiran kita. Iblis itu banyak tahu tapi tidak maha tahu. Iblis aja tidak tahu apa yang kita pikirkan, apa yang ada di hati kita, apa yang kita rasakan kalau kita nggak ngomong. Apalagi manusia yang nggak ngerti telepati. Itu sebabnya di dalam sebuah rumah tangga dibutuhkan sebuah komunikasi yang baik. Suatu saat kita itu tahu ya, ada sebuah cerita, nggak tahu saya pernah cerita di sini atau enggak, sebuah film cuplikan pendek, film Thailand atau Filipina, tentang seorang ibu, seorang janda punya anak satu. Anaknya itu setiap kali pulang sekolah nilainya bagus, ngasih tahu ibunya sibuk. Ibunya cuma bilang, langsung marah, sudah taruh di kamar sana, kamu cepat bantuin saya, ibunya punya warung. Terus suatu saat dia gambarnya bagus, dapat nilai bagus. Dia mau pamerin ibunya langsung bilang, sudah taruh masukkan ke kamar sana. Kamu sekarang cepat makan, cepat bantu ibu. Anak ini sampai kemudian merasa tidak diperhatikan. Lalu waktu di sekolah, waktu bermain dengan teman-teman, dimarahi, diomelin di depan teman-temannya. Sehingga dia punya luka hati. Sehingga dia menjadi pemberontak dan dia sakit hati sama ibunya. Suatu saat ibunya sakit dan meninggal. Waktu ibunya sudah meninggal, anak ini waktu bongkar-bongkar lemari, dia menemukan gambar dan tulisan-tulisan atau nilai-nilai dia. Itu disimpan ibunya ternyata di lemari. Semua ditulis ibunya bagus, aku bangga sama kamu dan sebagainya. Anak ini nangis. Ternyata ibuku memperhatikan aku. Terus banyak orang yang komen menyalahkan anak ini. Kenapa dia membenci ibunya padahal ibunya sayang kepada dia. Tetapi saya menyalahkan ibunya. Kenapa? Kenapa menunggu anaknya sampai dia harus mati dulu? Anaknya baru tahu kalau ibunya memperhatikan dia. Komunikasi itu penting. Kenapa dia harus menunggu? Anaknya harus tahu dulu, cari tahu dulu. Ibunya mati duluan sampai anaknya menemukan. Kalau ternyata ibunya menulis di semua nilai-nilai dia baru ditulis. Bagus, mama bangga padamu. Kenapa enggak diucapkan selama dia masih hidup? Betul? Supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Kan itu tidak perlu. Sampai harus anaknya memberontak dulu, sampai anaknya terluka dulu, kan tidak perlu. Makanya kenapa kita perlu komunikasi. Itu sebabnya kenapa Tuhan kita sampai hari ini dia berbicara. Amin. Allah kita sampai hari ini berbicara karena dia tahu komunikasi itu penting. Supaya tidak ada kesalahpahaman. Kenapa kalau orang ini mengatakan, lihat gambarku bagus. Kenapa cuma noleh begini dan katakan, hebat kamu. Nah sekarang masuk kan, sekarang kerja sama mama. Tidak tidak merugikan dia dan tidak tidak menghabiskan waktu hanya untuk berkata, hebat, kamu luar biasa. Benar? Itu kebutuhan seorang anak. Kemudian ada sebuah cerita lagi, nggak tahu ini cerita yang sungguhan terjadi atau hanya sebuah cerita-cerita biasa. Seorang kakek memberikan hadiah kepada cucunya, dia memberi sebuah Alkitab. Anaknya itu, cucunya kepingin sebuah mobil, dia memberi sebuah Alkitab. Sudah bertahun-tahun kakeknya itu janji memberikan sebuah mobil untuk ulang tahunnya. Ternyata waktu ulang tahun cuma dikasih sebuah Alkitab. Sehingga anak ini kecewa. Waktu dia kecewa, buku atau Alkitab ya, saya lupa ya. Dia buku atau Alkitab. Dia kecewa, loh kakekku ini kan janji. Ulang tahun, ternyata dia cuma memberi sebuah buku. Karena dia kecewa, dia buang bukunya itu aja di kamarnya dan dia tidak mau membuka. Kakeknya itu kemudian sedih sampai sakit. Kenapa cucuku enggak pulang-pulang, enggak mengunjungi dia. Kakeknya sedih sampai meninggal.
Terus suatu saat anak ini sebenarnya sayang sama kakeknya. Sampai akhirnya dia sedih, kakeknya meninggal, dia buka bukunya. Di dalam bukunya ada kunci mobil hadiah dari kakeknya. Dia sedih, menyesal. Dia salah, kakeknya juga salah. Karena kenapa kakeknya sedih nunggu cucunya kok nggak balik-balik? Kenapa loh? Gini loh, semuanya itu perlu komunikasi karena nggak semua orang bisa paham apa yang kamu pikirkan. Makanya kenapa Yesus Allah harus jadi manusia, karena dia tahu. Manusia itu kayak anak-anak. Tidak semua anak-anak tahu yang dipikirkan orang dewasa. Orang dewasa yang harus merendahkan dirinya untuk bisa berbicara, berpikir seperti anak-anak supaya paham apa yang anak-anak itu tidak bisa mengerti. Betul kan? Makanya ada banyak orang gini, kalau kita ngomong sama semut, misalnya semut jalan ke sini, kita tahu ini semutnya ini bisa celaka, kita mau arahkan semut ke sini, semut itu akan melewati kita, betul kan? Dia nggak akan ngerti, makanya jalan satunya kamu harus jadi semut supaya semut itu paham. Makanya Tuhan itu mau jadi manusia supaya kita itu paham apa yang dia katakan. Demikian juga dengan kita sebagai orang dewasa. Nggak bisa kita mikir gini, dia nanti tahu ngerti. Dia nanti ngerti sendiri, nggak bisa. Kita harus paham, seorang anak belum tentu paham apa yang kita maksud dan kita pikirkan. Ini yang namanya kerendahan hati. Banyak orang dulu berkata begini, suami istri itu saling melengkapi, betul? Saling melengkapi itu cuma 50%. 50%-nya itu nggak saling melengkapi. Saya buktikan ya, contoh. Seorang istri doyan belanja, kalau sudah belanja itu bahagia, betul nggak? Tapi apakah suami suka lihat suami istrinya belanja? Suka? Enggak kan? Suka ya Pak ya? Suka Bapak luar biasa. Pada kenyataannya banyak yang deg-degan kan? Kalau istrinya suka belanja, betul nggak? Nggak saling melengkapi kan? Ini pembicara orang dewasa. Seorang suami, fokus utamanya, kebutuhan utamanya adalah seks. Kebutuhan istri bukan seks. Betul? Kebutuhan istri adalah rasa aman dan dikasihi. Loh, berarti nggak saling melengkapi kan? Nggak saling melengkapi sebenarnya. Tetapi kenapa berbeda? Dan Tuhan izinkan memang sangat berbeda. Supaya kita belajar arti mengasihi. Kita belajar arti mengerti pasangan kita. Kita menempatkan diri di sepatu suami kita. Suami menempatkan dirinya di sepatu istrinya. Sama pada waktu kita berkomunikasi. Kalau saling melengkapi yaitu tadi. Suami kebutuhan utamanya adalah seks. Istri kebutuhan utamanya adalah melayani seks. Suami, istri kebutuhan utamanya adalah belanja. Suami itu kesukaannya kalau uangnya dihabiskan. Nah itu saling melengkapi. Pada kenyataannya tidak. Tapi justru disitulah pengertian dan kasih baru bisa diwujudkan. Sama dengan di dalam komunikasi dengan anak, dengan suami dan istri. Kita mulai paham itulah arti kasih. Bukan karena kita sama, kita berbeda. Tapi kita bisa memahami, mempelajari seorang dengan yang lain. Itulah kasih. Amin. Salam kanan kiri. Kasih itu mengerti perbedaan. Nah, komunikasi adalah supaya orang paham apa yang kita maksudkan. Kita itu harus mengerti tentang seni komunikasi. Saudara, kayak itu tadi. Kenapa ibunya sampai anaknya menjadi seorang pemberontak? Karena salah paham. Karena dia tidak pernah menjelaskan bahwa dia bangga kepada anaknya. Dia tidak pernah menjelaskan bahwa dia selalu melihat gambar-gambarnya. Cuma tadi tidak bisa melihat, tapi kalau kamu sudah tidur, saya sebenarnya lihat gambarmu, ya kan? Nah, kita mulai lihat juga Daud. Daud itu adalah seorang yang dipakai Tuhan luar biasa dalam peperangan. Dia tidak pernah kalah, amin.
tapi anaknya berantakan. Nggak tahu saya pernah sampaikan di sini apa enggak. Anak-anaknya itu tidak ada yang akur. Kenapa? Daud itu jarang bicara dengan anaknya. Tidak ada komunikasi dengan anaknya. Saudara, hanya Tuhan kita, karena Tuhan hanya satu, yaitu Allah kita, betul? Tetapi agama-agama yang lain kan semua mengaku punya Tuhan. Tetapi hanya Tuhan kita yang mau turun hanya untuk komunikasi dengan anaknya. Tuhan turun berbicara dengan Musa. Tuhan turun berbicara muka dengan Abraham. Tuhan turun berbicara dengan semua hamba-hambanya. Kenapa? Sekali lagi, komunikasi adalah hal yang utama di dalam sebuah hubungan. Itu sebabnya di dalam keluarga atau pernikahan atau di dalam hubungan orang tua dan anak, kalau sudah tidak ada komunikasi, itu adalah awal dari kehancuran. Kita baca di dalam 1 Raja-Raja 1 ayat 6 berkata begini. 1 Raja-Raja 1 ayat 6. 1, 2, 3. Selama hidup Adonia ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, mengapa engkau berbuat begitu? Ia pun sangat elok perawakannya dan dia adalah anak pertama sesudah Absalom. Jadi Daud itu gak pernah ngomong sama Adonia. Kenapa kamu begini? Kenapa kamu begitu? Dia mau salah, dia mau berbuat benar. Tidak pernah Daud menegur atau memuji. Anaknya jadi liar. Jadi Daud itu kekurangannya, dia tidak punya komunikasi yang baik dengan anak-anaknya. Mungkin karena kebanyakan anak. Saudara, itu sebabnya kenapa kita itu utamakan dalam hal komunikasi. Tapi komunikasi pun harus tahu seninya. Kita sudah sering mendengarkan, ke dalam rumah tangga harus ada keterbukaan, betul? Tapi enggak segala sesuatu terbuka, saudara. Nanti kita belajar ya. Saya itu belajar ya, waktu saya di Amerika ya, 20 tahun. Orang-orang bule itu ya, yang orang bulenya itu benar-benar yang turun-temurun itu sudah lahirnya, keturunan udah lahir di Amerika lah. Jadi budayanya beda kan. Itu yang mereka itu, yang bukan yang baru-baru pendatang ya. Itu mereka itu yang saya datangi itu ke mayoritas itu semuanya sama. Ya kebetulan semua yang saya datangi sama lah. Saya pernah kerja ada itu rumahnya artis ya, artis televisi ya. Nggak tahu dia itu artis filmnya itu ada di Indonesia apa enggak. Salah satunya juga ada film artis Natalie Portman. Saudara tahu nggak Natalie Portman? Tahu ya? Hah? Tahu kan? Nah itu juga saya juga di rumahnya waktu itu di situ juga kan di Manhattan itu banyak juga artis-artis yang punya rumah di situ. Jadi saya dulu memang sengaja kepingin tahu ya kan kehidupan mereka, dan ada banyak orang bule itu. Kalau sama anaknya saudara, kalau ngomong itu selalu orang bule itu kebanyakan mereka suka berkata I love you. Itu gampang banget. I love you, sweetheart. I love you, dad. I love you, mom. I love you, honey. Semuanya I love you. Terus kemudian apa kabar? How are you? Apa kabar kamu hari ini dan sebagainya. Ayahnya itu kalau pergi kerja, anaknya masih tidur. Walaupun anaknya sudah 30 tahun, mau 40 tahun. Kalau lagi nginep di situ, di mejanya ditulis di kertas. Waktu kamu bangun, ayah mungkin sudah pergi. Tapi aku mau bilang, I love you. Kiss and hug from dad. Anak itu ngerasa disayang. Dan di sana, kita kan sekarang sudah nggak musim ya, kirim kartu ucapan ya. Di sana kartu ucapan, kartu Natal, kartu Thanksgiving, kartu ulang tahun, kartu Mother's Day, Father's Day itu semuanya masih ada. Mereka kirim itu semua dari anak, dari keluarga itu enggak mereka dikirim kalau kita kan baca selesai ya, dibuang ya. Kalau mereka enggak itu diberdirikan semua. Sampai sekitar 2-3 bulan babus itu baru dilipat. Nanti ganti kartu yang lain, itu sebuah penghargaan. Semua yang ngirim itu tahu. Waktu pulang semua langsung tahu. Kartu dari mereka itu semua berdiri tegak di rumahnya. Itu dipasang semuanya. Jadi semua merasa dihargai. Sebuah komunikasi mereka ekspresikan gak cuma lewat berbicara, tetapi lewat pelukan, lewat sentuhan, lewat tatapan. Makanya di luar negeri kan yang mereka ajarkan bagaimana kebudayaan mereka membaca buku bacaan cerita kepada anak-anak mereka pada waktu tidur.
itu adalah budaya-budaya sebenarnya dari orang Kristen. Kenapa? Karena itu adalah ajaran dari Tuhan kita. Karena Tuhan yang mengajar, kamu harus menceritakan firman Tuhan siang dan malam. Waktu kamu duduk, waktu kamu berdiri, waktu kamu tidur, itu semuanya adalah budaya kerajaan Allah. Saudara, saya tadi mengatakan bahwa waktu kita berkomunikasi di dalam keluarga harus ada keterbukaan, betul? Tapi kita jadi orang Kristen tuh jangan polos-polos. Kalau kita disuruh terbuka, lo katanya terbuka, ya semua dibuka. Ya enggak, saudara. Orang dewasa sekalipun terbuka, dia tahu mana yang harus ngomong, mana yang harus disimpan. Disimpan tuh masuk ini. Misalnya nih, istri saudara itu lagi jelek-jeleknya nih. Tanya, yang aku kelihatan jelek ya? Ya jangan jujur. Kan katanya harus terbuka dan jujur. Kali ini gak usah jujur. Loh, gak jujur kan itu dosa. Saudara harus tahu bedanya antara berdusta dan kata-kata iman. Saudara, Gideon itu adalah seorang penakut. Waktu Tuhan bicara dengan Gideon, Tuhan berkata, "Hai Gideon, pahlawan yang gagah, berani." Tuhan berdusta? Tidak. Dia tahu sebenarnya kamu adalah pemberani. Tuhan memperkatakan yang positif. Kamu cakep. Oh, anaknya bodoh. Kita nggak mungkin berkata, kamu itu sebenarnya anak paling goblok di rumah. Kan jujur, kan terbuka. Saudara, Thomas Alva Edison disuruh pulang ke sekolah, dari sekolahnya, terus dikasih surat, dikasih ke ibunya. Ibunya ngomong gini, "Nak, kamu tak ajar sendiri. Karena tulisan ini, Mama, itu gurunya nulis apa?" Dia bilang, "Gurumu nulis gini, anakmu terlalu jenius. Tidak ada seorang guru pun yang sanggup ngajarin dia. Jadi dia tak suruh pulang, ajarin dia sendiri. Kamu terlalu jenius, jadi Mama ngajarin kamu." Apakah mamanya bohong? Itu kata iman. Karena di suratnya setelah mamanya meninggal, anak ini menemukan surat yang dari gurunya dulu. Ternyata tulisannya apa? Anakmu terlalu idiot. Tidak ada satu guru pun yang sanggup ngajarin dia. Ajarin dia sendiri. Diganti mamanya jadi orang paling jenius. Akhirnya Thomas Alva Edison adalah orang yang jenius. Jadi kita ini antara kejujuran dan berkata iman. Karena kita ini orang yang mencipta. Amin. Jadi jangan jadi orang itu Kristen polos. Oh, katanya kan harus jujur. Terus nanti di sekolah, dulu ada loh seorang bapak. Dia ngomong semua foto, ada yang bilang ini, "Wah, istriku yang paling tinggi di antara yang lain." Karena ada perempuan, kita foto-foto kan dia paling tinggi. Ada yang lagi, "Istriku paling kurus di antara perempuan." Satunya, "Istriku paling jelek di antara perempuan." Terus kita langsung ngomong, "Loh, istrinya ketawa." Tapi saya tahu dia di sininya sakit hati. Saya bilang, "Kamu gak boleh ngomong gitu loh. Kamu walaupun ketawa, istrimu ketawa, itu tidak boleh." Semua, puji Tuhan, semua para suami deketin dia, langsung diajak minggir. "Kamu gak boleh ngomong gitu. Bercandanya tidak boleh begitu." Ngerti ya? Jadi, walaupun yang kita katakan mungkin benar, kalau itu melukai, jangan katakan. Sekalipun itu kejujuran, karena Tuhan mau di atas kejujuran satu perkataan positif. Di atas perkataan positif adalah perkataan iman. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yang kedua, di dalam kita berbicara, di dalam keluarga kita adalah tahu kapan berbicara, kapan harus diam. Tidak usah baca ayatnya ya, kita belajar ya. Kita tahu Esther juga Abigail. Abigail pada waktu Daud mau membunuh seluruh keluarganya, karena suaminya si Nabal itu membuat jengkel karena pelit sekali membuat jengkel si Daud, tahu ya ceritanya ya.
Sehingga dia mau membunuh seluruh keluarganya si Abigail. Abigail itu sudah gak usah banyak bicara, gak perlu minta izin dulu sama suami, karena dia tahu kalau izin sama suami pasti bertengkar dulu, keburu masalah datang, keburu Daud datang membunuh semua, betul gak? Ini bijaksana. Dia langsung ngambil roti semuanya, dibawa ke Daud, sudah beresin semua, Daud sudah makan, beres, baru nanti ngomong. Waktu pulang ternyata suaminya lagi mabuk-mabuk. Dia tahu ini belum waktunya untuk ngomong. Lagi mabuk diajak ngomong. Bisa-bisa suaminya yang membunuh banyak orang. Betul kan? Nah ini bijaksana. Dia tahu kapan harus ngomong. Dia langsung tidak ngomong setelah suaminya mabuknya hilang. Baru dia ngomong, kemarin aku mengirim roti. Makanya si Daud itu gak jadi bunuh kita. Hah? Dia marah. Marahnya kenapa? Karena kehilangan roti. Saking pelitnya. Dan kalau saudara baca, dia langsung jantungnya langsung berhenti. Dia langsung pingsan. Hari yang ke-2 minggu atau berapa hari kemudian dia mati. Pelit itu bisa membunuh seseorang. Makanya jangan pelit saudara. Salam kanan kiri. Awas jantungan. Ngerti ya? Jadi kita mulai melihat. Itu namanya bijaksana. Jangan kita, yes pokoknya kan saya harus tunduk, kita harus ini, semuanya kita harus ngomong. Nah ini loh, ada banyak orang gak bijaksana. Ngomong iya, harus tahu kapan ngomong, kapan berhenti untuk ngomong. Makanya Alkitab juga ngajar, segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu ada masanya. Itu membuat kita itu tahu. Segala sesuatu yang baik sekalipun, kalau belum waktunya, tidak tepat, itu jadinya nggak baik. Benar? Kalau saya saking cintanya Tuhan, saya pingin selalu ibadah. Saya Sabtu datang di tempat ini, ya sia-sia, nggak ada ibadah misalnya. Sekalipun di sini kerinduannya benar. Kemudian yang ketiga, Alkitab itu berbicara, jangan ada perkataan kotor dan aja, jangan ada perkataan yang kasar. Saudara, belajar marah itu boleh, bukan tidak boleh. Tapi marah harus dikelola. Marah itu dikelola. Marah itu nggak usah sampai memaki-maki. Marah bisa dikelola. Tidak perlu sampai ke dikuasai oleh kemarahan. Semua terkontrol. Saya kalau marah dengan suami, marahnya di sini. Keluarnya tetap mesra. Enggak perlu sampai kamu itu sayang. Kenapa? Loh, kalau suami saya dibentak pernah 1 kali. Saya nyoba cerewet. Kamu itu siapa? Suami saya jawabnya, shut up. Wah. Sekali langsung shut up. Bisa ngomong juga dia. Suami saya itu kalau ngomong itu gak kedengaran suaranya saudara. Makanya waktu bilang shut up, itu baru menggema, menggelegar. Ya sudah, ya saya diam, gak usah terus kemudian ya gak perlu. Gak usah mencobai diri. Amin. Jadi kita mulai belajar. 1, komunikasi penting. Tapi cara berkomunikasi jauh lebih penting. Sehingga kita menjadikan keluarga kita keluarga yang harmonis, damai, sejahtera. Dan ada kebahagiaan di sana. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Mari kita semuanya bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ini lagu favorit saya karena kita mau menggenapi firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita.